Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Di kesempatan penuh berkah ini, izinkan saya membawakan sebuah kisah yang luar biasa. Pernikahan kakek 70 tahun dengan gadis 20 tahun, tapi endingnya bikin nangis. Sebuah kisah yang bukan hanya menggetarkan hati, tapi juga menyimpan pelajaran berharga bagi siapapun yang menyimaknya. Tapi sebelum kita mulai, yuk luangkan sejenak waktu. Tulislah solawat untuk Nabi Muhammad yang mulia. Semoga solawat itu menjadi cahaya, menjadi saksi, dan menjadi jalan menuju syafaat beliau kelak di hari pembalasan. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe channel ini. Karena setiap klik yang kamu berikan bisa menjadi bagian dari dakwah yang tak terputus. Insya Allah, itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, bahkan saat kita sudah tiada. Pagi itu di kampung Sendang Rejo, udara masih terasa segar ketika kabar mengejutkan mulai menyebar dari mulut ke mulut. Di teras rumah kayu yang sederhana, Bu Minah yang sedang menyapu halaman, dikejutkan oleh kedatangan Bu Lastri yang tergopoh-gopoh. Napasnya terengah, wajahnya tegang. "Minah, kamu sudah dengar kabar dari rumahnya Mbok Karti?" tanya Bu Lastri dengan suara pelan namun tajam. Bu Minah menggeleng pelan. Belum sempat bicara, Bu Lastri langsung menyambung. "Sari, ponakannya itu, katanya dilamar sama Pak Darto. Yang tua itu, yang tinggal dekat sawah barat." Sapu di tangan Bu Minah terlepas. "Yang umur 70 itu?" bisiknya nyaris tak terdengar. Bu Lastri mengangguk dengan cepat. "Iya. Dan katanya, diterima." Sari nerima lamarannya. Di warung kopi dekat balai desa, para lelaki juga membicarakan hal yang sama. Pak Rohman, pemilik warung, sampai berhenti menggiling kopi ketika mendengar berita itu dari Pak Dayat. "Kalau soal Pak Darto, aku tahu dia orang kaya, sawahnya banyak, tapi Sari itu baru 20. Masih ranum. Kenapa mau sama kakek-kakek?" Sementara itu, di rumah bibinya Sari, suasana sebaliknya. Tenang, tapi penuh kecanggungan. Sari duduk bersimpuh di depan Mbok Karti, bibinya. Matanya tertunduk, tangannya menggenggam ujung kerudungnya. "Endok, kamu yakin?" Suara Mbok Karti lirih, penuh pertimbangan. Sari mengangguk pelan. "Aku sudah pikirkan, Bi. Aku terima lamaran Pak Darto." Tidak ada senyum di wajahnya, tapi juga tidak ada kesedihan. Seperti seseorang yang telah menutup rapat pintu keraguan. Di luar, ayam berkokok dan suara motor tua Pak Darto terdengar melintasi jalanan kampung, seolah mengukuhkan keputusan yang akan mengubah hidup dua manusia dari generasi berbeda. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di balik jawaban "iya" yang keluar dari bibir gadis itu. Apakah karena cinta? Atau ada kisah lama yang belum pernah diceritakan pada siapapun? Pak Darto hidup sendiri di sebuah rumah bambu yang terletak agak jauh dari pemukiman warga. Rumah itu berdiri di antara dua petak sawah yang selalu hijau sepanjang tahun, dikelilingi pohon pisang dan semak yang tumbuh liar. Meski usianya sudah 70 tahun, tubuhnya masih tegap, wajahnya bersih, dan tatapannya tajam. Tak banyak yang tahu tentang masa lalu Pak Darto. Ia bukan tipe yang suka ngobrol di warung atau duduk-duduk di pos ronda. Sehari-hari, waktunya dihabiskan mengurus sawah dan beternak kambing. Konon katanya, dulu ia pernah merantau ke luar negeri sebagai pekerja bangunan dan kembali ke kampung membawa cukup banyak uang. Tapi sejak istrinya meninggal 15 tahun silam, hidupnya kembali sunyi. Di ruang tengah rumahnya yang hangat oleh cahaya sore, Pak Darto duduk menghadap meja kayu tua. Di atas meja, tersusun rapi amplop berisi uang mahar, beberapa potong kain, dan sebentuk cincin emas sederhana. "Besok, aku antar ke rumah Mbok Karti. Biar cepat diselesaikan secara baik-baik," gumamnya pelan sambil memandangi cincin itu. Sementara itu, di rumah Mbok Karti, Sari sedang memandangi langit-langit kamarnya. Wajahnya muram, bukan karena menyesal, tapi lebih karena memendam sesuatu yang tak bisa dia bagi ke siapapun. Sudah lama Sari tinggal bersama bibinya sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan motor 5 tahun lalu. Hidup dalam keterbatasan membuatnya terbiasa mengorbankan banyak hal, termasuk masa mudanya. Tapi kali ini, pengorbanannya jauh lebih besar. Ia teringat saat pertama kali bertemu Pak Darto, 2 bulan yang lalu. Waktu itu dia sedang memetik bayam di kebun kecil belakang rumah, dan Pak Darto lewat dengan sepeda motornya yang sudah tua. Motor itu mogok tak jauh dari kebun. Sari yang sigap langsung membantu, bahkan ikut mendorong motor hingga ke bengkel kecil di tepi jalan.
Dari situlah percakapan pertama dimulai, dan sejak itu, Pak Darto kerap datang membawa sayur atau hasil kebun. Tak banyak yang tahu, Pak Darto sebenarnya sudah memperhatikan Sari sejak lama. Tapi bukan karena wajah cantiknya semata. Ada sesuatu dari sorot mata Sari yang membuatnya teringat pada seseorang dari masa lalunya. Sejak pertemuan itu, kunjungan-kunjungan kecil terus berlanjut, dan lambat laun, perhatian berubah menjadi tawaran pernikahan. Tawaran yang Sari terima, meskipun batinnya masih bergulat hebat dengan keputusan itu. Malam itu, angin bertiup pelan membawa aroma rumput basah. Sari menutup jendela kamar dan menarik selimut. Matanya masih terbuka, menatap dinding yang bisu. Di luar sana, dunia ramai membicarakan dirinya. Tapi hanya dia yang tahu kenapa hatinya tetap tenang. Meski akan menikahi lelaki yang bisa saja lebih tua dari kakeknya sendiri. Hari-hari menjelang pernikahan itu, terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Di desa Sendang Rejo, kabar semacam ini tidak mudah padam begitu saja. Semakin dekat hari pernikahan, semakin kencang pula suara-suara yang berhembus dari mulut ke mulut, melewati warung, pos ronda, hingga musala kecil di ujung jalan. Dia itu masih gadis. Kenapa mau sama lelaki tua begitu? Ujar Buleman sambil menggoreng tempe. Jangan-jangan karena harta. Kan sawah Pak Darto banyak, timpal Pak Bejo sambil menyeruput kopi. Namun tidak semua komentar bernada sinis. Ada juga yang menggeleng pelan, menyadari bahwa hidup kadang memang tak bisa ditebak. Ya mungkin ada alasan yang gak kita tahu, mungkin dia ingin hidup tenang. Ucap Buagini, sambil menatap langit senja. Di rumah Mbok Karti, persiapan sederhana sedang dilakukan. Tidak ada pesta besar, hanya hajatan kecil dengan tenda pinjaman dari tetangga, nasi kotak, dan beberapa piring kue jajan pasar. Meski sederhana, wajah Mbok Karti tetap terlihat tegang. Bukan karena repotnya acara, melainkan karena sorotan warga yang semakin hari makin mengarah ke dirinya. Kamu pasti nggak dipaksa, Endok? Tanya Mbok Karti pelan, saat mereka duduk berdua di dapur. Sari menggeleng. Enggak, Bi. Ini pilihanku. Jawaban itu membuat Mbok Karti terdiam. Ia percaya pada keponakannya, tapi hatinya tetap berat. Terlebih ketika mendengar kabar bahwa mantan kekasih Sari dulu, Wahyu, tiba-tiba pulang dari kota dan terlihat mondar-mandir dekat rumah. Wahyu adalah pemuda berusia 25 tahun yang dulu dekat dengan Sari. Tapi hubungan mereka kandas karena Wahyu memilih merantau dan tak pernah memberi kabar. Kini, tepat di saat Sari akan menikah dengan lelaki lain, Wahyu kembali. Dan kedatangannya bukan tanpa maksud. Malam harinya, di balik tirai jendela, Sari duduk memandangi jalan kampung yang sepi. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di halaman. Ia mengintip pelan. Ternyata Wahyu berdiri di sana, mengenakan jaket lusuh, menatap ke arah rumah dengan raut wajah bingung dan marah. Ia sempat mengetuk pintu, tapi tak ada yang membukakan. Di dalam, Sari hanya bisa menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu apa yang akan Wahyu katakan. Tapi segalanya sudah terlalu jauh untuk diputar balik. Di tempat lain, Pak Darto sedang menyiapkan pakaian untuk akad esok hari. Ia membuka peti kayu tua, mengambil kemeja putih yang pernah ia kenakan saat menikah dulu. Matanya menatap dalam kekain itu, seolah ada bayangan lama yang belum sempat ia usir sepenuhnya. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia simpan dalam hatinya. Tapi satu hal pasti, pernikahan ini bukan sekadar untuk menepis sunyi. Subuh masih menyisakan kabut ketika Pak Darto duduk sendiri di serambi rumah. Secangkir kopi hitam mengepulkan uap di tangannya. Udara pagi itu tak seperti biasanya. Dingin, tapi menggigit sampai ke dada. Di depannya, lemari kayu tua terbuka sedikit. Di dalamnya tersimpan tumpukan buku lusuh, beberapa foto lawas, dan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Tangannya gemetar ketika mengambil kotak itu, membuka pelan-pelan, lalu menatap isinya. Di dalam kotak, tersimpan selembar foto perempuan muda dengan senyum lembut. Namanya Lestari, istri pertamanya. Wajahnya sangat mirip dengan Sari. Terlalu mirip hingga membuat hati Pak Darto seperti ditarik kembali ke masa lalu yang belum benar-benar ia kubur. 20 tahun lalu, Lestari meninggal saat melahirkan anak pertama mereka. Tapi anak itu juga tak sempat bernapas lama. Sejak saat itu, Pak Darto menutup pintu hatinya rapat-rapat. Tak pernah menikah lagi, tak pernah bercerita, bahkan kepada sahabat terdekatnya. Hanya langit dan angin sawah yang tahu betapa sunyinya hidup lelaki itu. Namun 2 bulan yang lalu, ketika ia melihat Sari membantu mendorong motornya,
Pandangan itu membawanya pada kenangan yang telah lama tenggelam. Senyum Sari, caranya berjalan, bahkan suara tawanya, menghidupkan kembali luka lama yang belum sembuh. Seolah Allah mempertemukannya dengan bayang-bayang yang dulu hilang. Bukan karena Sari masih muda, bukan karena ia butuh teman hidup semata, tapi karena di mata Sari, ia melihat kembali Lestari. Bukan untuk menggantikannya, tapi untuk menebus rasa bersalah yang tak pernah bisa ia hapus. Di sisi lain, Wahyu kembali muncul di depan rumah Embok Karti pada sore harinya. Kali ini lebih nekat. Ia membawa seikat bunga dan memaksa ingin bicara dengan Sari. Embok Karti yang sedang menyapu halaman menegurnya dengan tegas. "Wahyu, ini bukan waktunya. Kalau kamu masih peduli, kamu harus tahu caranya menghormati." Wahyu tak menggubris. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat Sari berdiri di balik pintu. Pandangan mereka bertemu. Sari tak berkata sepatah pun. Hanya diam. Dan dalam diam itu, Wahyu tahu, semua sudah terlambat. Malam itu, desa kembali tenang. Tapi di hati masing-masing, badai belum benar-benar reda. Pak Darto termenung dengan kenangan yang mendadak hidup kembali. Sari berusaha tidur dengan pikiran yang terus menjerit. Dan Wahyu berjalan menjauh tanpa arah, membawa kecewa yang tidak tahu harus ia lempar kemana. Besok pagi adalah hari akad. Hari yang akan mengikat dua jiwa berbeda usia. Tapi sebelum itu, masih ada sesuatu yang harus dihadapi. Sesuatu yang belum selesai. Matahari belum sepenuhnya naik saat suara alat musik tradisional mulai terdengar dari rumah Embok Karti. Iringan rebana kecil, campuran suara tawa dan obrolan pelan, mengisi pagi yang seolah enggan bergerak. Tamu-tamu berdatangan, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi hanya ingin menyaksikan peristiwa tak biasa ini. Sari duduk di kamar, mengenakan kebaya warna krem dengan kerudung tipis yang menutupi sebagian wajahnya. Tangannya gemetar saat menyentuh ujung selendang. Embok Karti duduk di sisinya, membetulkan lipatan kebaya dan menyelipkan sejumput bunga melati di rambut Sari. "Nafasmu tenangin, Endok," bisik Embok Karti. Tapi yang terlihat dari raut wajah Sari bukan gugup, melainkan kehampaan yang dalam. Seperti seseorang yang sudah meyakini pilihannya, tapi masih belum sepenuhnya menerima kenyataan di baliknya. Di halaman rumah, Pak Darto datang dengan pakaian serba putih. Wajahnya datar, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar kegembiraan. Ia berjalan pelan menuju ruang depan, di mana penghulu dan saksi-saksi sudah siap duduk bersila. Semua terasa berjalan cepat. Hanya beberapa kalimat ijab kabul, diiringi suara anggukan dan ucapan, "Sah," dari para saksi. Namun di dalam hati mereka yang menyaksikan, terasa seperti menyaksikan potongan mimpi aneh yang entah kenapa terjadi di dunia nyata. Setelah akad, Sari digiring keluar dari kamar, menuju ke sisi Pak Darto. Kamera dari ponsel para tamu mulai menyala. Flash menyilaukan wajahnya yang tertunduk. Foto demi foto diambil, senyum-senyum dipaksakan. Namun di balik ramaian itu, satu sosok berdiri tak jauh dari tenda. Wahyu. Ia tidak datang untuk mengganggu. Hanya berdiri diam, memandangi dari kejauhan. Sesekali ia menunduk, lalu menatap lagi, seperti ingin memastikan bahwa semua ini benar-benar terjadi. Ia melihat Sari menggandeng lengan Pak Darto dengan kaku. Ia tahu, itu bukan karena cinta yang bersemi tiba-tiba, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, lebih tua dari rasa suka, mungkin keikhlasan, atau mungkin luka. Saat para tamu menikmati hidangan, Wahyu perlahan melangkah pergi. Tidak ada perlawanan, tidak ada kata-kata. Tapi langkahnya terasa berat, seperti membawa batu yang tak terlihat di punggungnya. Di dalam rumah, Pak Darto mengajak Sari duduk berdua di ruang tamu. Tidak ada obrolan panjang, hanya sunyi yang mengisi jeda. "Aku nggak janji bisa bikin kamu bahagia, Sari," ucap Pak Darto pelan. "Tapi aku akan jaga kamu, seperti aku gagal menjaga istri dulu." Sari menatapnya. Dalam sekejap, ia sadar bahwa pernikahan ini bukan tentang cinta biasa. Ada kisah yang lebih panjang di baliknya. Kisah yang belum sepenuhnya ia pahami. Dan malam itu, ketika tenda dibongkar dan para tamu pulang, rumah Embok Karti kembali hening. Tapi keheningan itu bukan akhir dari segalanya. Justru baru permulaan dari sesuatu yang perlahan mulai menunjukkan wajah aslinya. Setelah akad, Sari resmi pindah ke rumah Pak Darto. Rumah bambu yang dulunya terasa lapang kini mulai berubah. Meja makan bertambah satu kursi, ranjang diberi kelambu baru, dan di dapur,
2 cangkir selalu tersedia setiap pagi. Namun perubahan fisik itu belum mampu menutupi kekakuan yang menggantung di antara mereka. Sari mencoba beradaptasi. Ia mulai bangun lebih pagi, memasak sarapan, menyapu halaman. Tapi dalam gerak-geriknya, terlihat jelas bahwa ia sedang menjalani sesuatu yang belum menyatu dengan hatinya. Ia seperti sedang menyesuaikan diri bukan hanya dengan tempat baru, tapi dengan kehidupan yang terasa melompati waktu terlalu jauh. Pak Darto memperlakukan Sari dengan sopan dan lembut. Tak sekalipun ia bersikap kasar. Ia bahkan membiarkan Sari tidur di kamar terpisah di malam-malam pertama. Tapi perhatian itu justru membuat Sari merasa bersalah. Ia tahu bahwa lelaki tua itu sedang berusaha keras menekan harapannya sendiri. Pada hari keempat pernikahan mereka, Sari menemukan sebuah buku harian usang di dalam lemari tua saat sedang membersihkan kamar. Buku itu terbungkus kain putih dan diselipkan di antara tumpukan sarung. Awalnya ia tak berniat membukanya. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari logika. Saat membuka halaman pertama, ia membaca tulisan tangan Lestari, istri pertama Pak Darto. Kata demi kata seperti menghantam jantungnya. Di dalamnya, Lestari menceritakan tentang masa-masa kehamilannya, tentang rasa takutnya, dan tentang perasaan tak siap menjadi seorang ibu. Tapi yang paling menyayat adalah satu kalimat di halaman terakhir. Kalau nanti aku nggak selamat, tolong bilang ke anak kita, bahwa aku cuma takut ditinggal sendirian. Sari menutup buku itu perlahan. Dadanya sesak. Ia merasa seperti sedang menempati ruang yang belum selesai ditinggalkan orang sebelumnya. Bukan karena Pak Darto belum move on, tapi karena rumah itu sendiri masih menyimpan jejak kehilangan yang belum tuntas. Sore harinya, ketika matahari mulai condong ke barat, Pak Darto pulang dari sawah dengan wajah lelah. Sari menyambutnya di pintu, seperti biasa. Tapi ada satu pertanyaan yang akhirnya ia lepaskan, meski dengan suara gemetar. Pak, apa Bapak menikahi saya karena saya mirip Bu Lestari? Pak Darto terdiam. Sorot matanya berubah. Lama ia menatap wajah Sari sebelum menjawab dengan suara yang nyaris tak terdengar. Iya, awalnya begitu. Sari menunduk. Jawaban itu sebenarnya sudah ia duga, tapi tetap saja menampar perasaannya. Tapi sekarang, tanyanya pelan. Pak Darto menarik napas dalam. Sekarang aku menikahimu karena kamu sendiri, bukan karena bayangannya. Malam itu, Sari menangis sendirian di dalam kamar. Bukan karena kecewa, tapi karena akhirnya ia sadar, ia sedang menjalani hidup bukan sebagai pengganti, tapi sebagai penyembuh luka. Meski begitu, ia tahu, menjadi penyembuh bukan perkara mudah. Apalagi jika lukanya sudah bertahun-tahun menempel di dinding rumah dan kenangan seseorang. Hari-hari berlalu seperti angin musim kemarau. Langit desa tampak cerah, tapi di hati Sari, mendung tak kunjung reda. Ia mulai terbiasa dengan ritme rumah itu. Suara sendok di pagi hari, aroma tanah basah yang dibawa Pak Darto dari sawah, dan sapaan lirih yang selalu terasa terlalu sopan untuk ukuran suami istri. Namun pada suatu pagi yang tampak biasa, Sari melihat sosok yang tak asing berdiri di warung depan. Wahyu. Ia berdiri sambil membeli rokok, tapi matanya jelas mencari-cari. Tatapan mereka bersentuhan hanya sedetik, tapi cukup untuk membuka kembali pintu yang berusaha ia tutup rapat-rapat. Sejak hari itu, Wahyu sering muncul di sekitar desa. Kadang pura-pura lewat naik motor, kadang hanya duduk di warung kopi. Orang-orang mulai bertanya-tanya, tapi Wahyu tetap diam. Ia tak lagi datang membawa emosi, melainkan tekad yang lebih tenang dan menyeramkan, tekad untuk tidak menyerah. Sari mulai merasa terganggu. Tapi bukan hanya karena Wahyu masih berharap, melainkan karena hatinya sendiri mulai berbisik pelan. Ia mencoba menyangkal. Tapi di malam-malam sunyi, pikirannya mulai memberontak. Pak Darto yang merasakan perubahan itu mulai gelisah. Ia bukan lelaki bodoh. Ia tahu perubahan tak hanya datang dari dalam rumah, tapi juga dari luar. Ia diam, tapi memperhatikan. Dan dari sorot mata Sari, ia tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Pada suatu sore, saat Sari sedang menyapu halaman, Wahyu muncul begitu saja dari balik pagar bambu. Maaf, aku cuma mau bicara sebentar, ucap Wahyu, suara lirih tapi tegas. Sari menoleh dengan gugup, memandang sekeliling, memastikan tak ada tetangga yang melihat. Tapi sebelum ia sempat berkata, Wahyu bicara lagi. Aku tahu kamu sekarang sudah jadi istri orang. Tapi aku juga tahu, kamu nggak bahagia, Sar. Sari menatap Wahyu dengan marah. Tapi di balik marah itu,
Ada getar yang tak bisa ia bantah. Wahyu melangkah lebih dekat, tapi belum sempat bicara lagi, suara Pak Darto terdengar dari dalam rumah. "Sari, tolong ambilkan air di dapur." Sari tersentak, lalu buru-buru masuk rumah, meninggalkan Wahyu di luar. Tapi pertemuan singkat itu sudah cukup untuk mengguncang kestabilan yang selama ini dipaksakan. Malam harinya, saat Pak Darto duduk di teras, ia melihat secari kertas kecil terselip di bawah pintu. Ia membukanya perlahan. Isinya hanya satu kalimat, dengan tulisan yang ia kenal betul. "Kita belum selesai." Pak Darto menatap jalan depan rumah. Sunyi. Tapi ia tahu, bayangan masa lalu sedang menunggu waktu untuk kembali masuk ke dalam hidup mereka. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Darto duduk lama di serambi depan, tangannya menggenggam secari kertas yang ia temukan semalam. Pandangannya kosong, tapi sorot matanya mengeras, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. Ia tahu, waktunya diam telah selesai. Bayangan masa lalu Sari kini datang tanpa malu, menantang harga dirinya sebagai suami. Setelah sarapan, Pak Darto menatap Sari yang sedang mencuci piring. Ia membuka pembicaraan tanpa basa-basi. "Apa Wahyu datang lagi kemarin?" Sari terdiam, lalu mengangguk pelan. "Dia bilang kamu nggak bahagia?" tanya Pak Darto. Sari kembali diam, lalu menjawab lirih, "Iya." Pak Darto menarik napas panjang. Suasana dapur mendadak hening. Hanya suara tetesan air dari keran yang bocor menjadi latar. "Aku bukan orang yang suka rebutan," kata Pak Darto, "tapi aku juga bukan orang yang bisa diremehkan." Sari memalingkan wajahnya. Air mata mulai menggenang di sudut mata. Tapi bukan karena takut. Ia bingung. Antara perasaan bersalah, kesedihan, dan perasaan tak pantas. "Aku nggak nyesel nikah sama kamu, Pak. Tapi kadang aku ngerasa, aku belum benar-benar jadi istri." Pak Darto berdiri. "Kamu belum terlambat buat jadi istri. Tapi kamu harus tahu, rumah tangga itu bukan soal siapa yang lebih muda, siapa yang ganteng, siapa yang kuat, tapi soal siapa yang sanggup bertahan." Hari-hari setelah percakapan itu berjalan dalam kehati-hatian. Sari menjadi lebih tertutup, lebih banyak diam. Tapi Pak Darto tetap memperlakukannya dengan hormat, bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Ia tidak menunjukkan marah, tidak membentak, hanya diam, dan bersikap seperti biasa. Tapi diamnya kini berubah menjadi benteng yang pelan-pelan menjauhkan Sari. Wahyu, yang tak tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu, semakin berani. Ia mulai menitipkan pesan melalui teman, menunggu di jalan desa, bahkan berani mengirim bunga lewat anak kecil tetangga. Hingga akhirnya, puncaknya datang ketika Wahyu berdiri di tengah sawah tempat Pak Darto bekerja, menantang pandangan secara langsung. "Boleh saya bicara, Pak?" Pak Darto hanya menatapnya, tanpa menghentikan cangkul di tangannya. "Saya minta izin, Pak. Kalau suatu saat nanti Mbak Sari kembali, saya siap tanggung jawab." Ucapan itu menghentikan gerak Pak Darto. Ia berdiri tegak, menatap pemuda di depannya dengan mata tajam. "Aku nggak butuh anak muda yang datang cuma buat ngambil yang bukan miliknya." Wahyu diam, tapi tidak mundur. "Dia bukan milik siapa-siapa, Pak. Dia punya hak buat milih." Pak Darto mengangguk pelan. "Betul. Tapi dia juga punya tanggung jawab buat menjaga pilihan." Hari itu, sawah menjadi saksi dua laki-laki dengan dua keyakinan berbeda. Satu dengan cinta yang baru tumbuh, satu lagi dengan cinta yang dipelihara dalam sepi. Dan dari kejauhan, Sari menyaksikan semuanya. Berdiri di bawah pohon nangka, hatinya berdegup tak karuan. Bukan karena dua laki-laki itu, tapi karena dirinya sendiri. Ia tahu, sebentar lagi ia harus memutuskan sesuatu yang akan menentukan masa depannya. Pilihan yang tak lagi bisa ditunda. Malam itu, langit mendung tanpa hujan. Angin berembus pelan, menggoyangkan tirai bambu di depan jendela kamar. Di dalam rumah, Pak Darto duduk termenung di kursi kayu dekat tungku yang masih menyisakan bara. Suasana rumah sunyi. Hanya suara jangkrik yang sesekali memecah keheningan. Sari belum juga keluar dari kamarnya sejak sore. Ia mengurung diri sejak pulang dari sawah, setelah melihat Pak Darto dan Wahyu berhadapan. Di balik pintu, ia menggenggam secari kertas yang berisi tulisan tangannya sendiri. Kertas itu berisi pengakuan. Bukan karena ingin menyakiti, tapi karena ia tak ingin hidup dalam kebohongan. Malam hampir menuju larut ketika Sari akhirnya keluar.
Pak Darto masih duduk di tempat yang sama, wajahnya lelah tapi tetap tenang. Ada yang ingin saya bilang, Pak, ucap Sari, pelan, nyaris seperti bisikan. Pak Darto mengangguk, tidak menoleh, tapi mendengarkan. Saya, mungkin gak pernah benar-benar ngelepas Wahyu dari hati saya. Angin malam seolah berhenti sejenak. Pak Darto mengangkat wajahnya perlahan, menatap Sari yang berdiri di ambang pintu dengan mata merah dan suara bergetar. Saya kira waktu bakal bantu saya lupakan semuanya. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Saya pikir, dengan menikah, saya bisa belajar sayang sama Bapak, tapi yang saya rasain sekarang malah lebih banyak kasihan dan hutang budi. Pak Darto diam. Ia tidak menunjukkan kekecewaan, tidak pula kemarahan. Tapi matanya perlahan basah. Ia menunduk, mengambil cangkir teh yang sudah dingin, lalu berkata pelan. Aku tahu sejak awal, kamu belum selesai dengan masa lalu kamu. Tapi aku juga berharap, kamu kasih aku kesempatan buat jadi masa depan kamu. Sari menahan tangisnya. Kakinya lemas. Ia duduk di lantai, menunduk. Kalau saya terus di sini, saya takut, saya malah nyakitin Bapak lebih dalam. Pak Darto menggeleng pelan. Kamu di sini bukan buat nyakitin aku. Kamu di sini karena kamu butuh tempat pulang. Dan rumah ini akan selalu terbuka, meskipun kamu belum siap tinggal selamanya. Perkataan itu membuat dada Sari makin sesak. Ia tak pernah menyangka, di balik tubuh renta dan wajah penuh kerutan, tersimpan hati sebesar itu. Ia merasa semakin kecil, semakin tak pantas. Malam itu, mereka duduk diam dalam satu ruang, tanpa kata-kata lagi. Hanya ada keheningan yang tak lagi terasa asing. Dan di luar, hujan akhirnya turun. Pelan, menyapu debu yang menempel di tanah. Seperti ingin membasuh luka yang tak terlihat. Di dalam kamar, Sari akhirnya menuliskan satu kalimat terakhir di kertas yang tadi ia genggam. Kalimat yang belum pernah ia tulis sejak menikah. Saya ingin belajar mencintai, mulai dari malam ini. Beberapa minggu berlalu sejak malam hujan dan pengakuan itu. Sari mulai berubah. Ia tak lagi menghindari Pak Darto, meski tetap menjaga jarak dengan kesopanan yang hati-hati. Tapi setiap langkahnya kini terasa lebih tulus. Ia mulai memasak dengan cita rasa, bukan sekadar kewajiban. Ia mulai menyapu halaman dengan lagu pelan yang bersenandung di bibir. Bahkan kadang, ia duduk menemani Pak Darto minum teh sore di teras. Pak Darto tak menuntut banyak. Ia hanya menerima semua dengan hati yang tenang. Ia tahu, cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa datang. Tapi ia juga percaya, dengan kesabaran, hati manusia bisa berubah pelan-pelan, seperti aliran sungai yang melunak di antara batu-batu keras. Namun perubahan itu tak sepenuhnya berarti tenang. Karena dari kejauhan, kabar yang tak diundang mulai mendekat. Wahyu, yang sempat menghilang sejak malam pertemuan di sawah, kini datang lagi, bukan sendiri, melainkan membawa kabar dari kota. Suatu pagi, Sari mendapat surat lewat tangan tetangganya. Surat itu tanpa nama pengirim, tapi dari tulisan di amplopnya saja, ia tahu siapa yang mengirim. Ia membacanya di dapur, saat Pak Darto sedang mencangkul di sawah. Sar, aku nggak bisa terus nunggu dan cuma ngeliatin kamu dari jauh. Aku sekarang kerja di pabrik konveksi milik pamanku di Bekasi. Gaji nggak besar, tapi cukup buat hidup berdua. Kalau kamu masih nyimpan aku di hati kamu, aku siap jemput kapanpun. Kamu tinggal bilang iya. Sari mematung. Surat itu seperti menariknya kembali ke jalan yang dulu ia tinggalkan. Sebuah jalan yang penuh harapan, tapi juga penuh ketidakpastian. Ia ingat betul, Wahyu memang lelaki yang penuh semangat, tapi masa depan mereka dulu seperti berjalan di atas pasir. Tak ada pijakan yang benar-benar kokoh. Malam harinya, Sari menaruh surat itu di meja makan. Ia tak menyembunyikannya. Pak Darto menemukannya saat hendak menyimpan lampu minyak. Ia membacanya, lalu meletakkannya kembali, tanpa sepatah kata pun. Esok paginya, Pak Darto mengajak Sari ke kebun belakang. Di sana ada sebatang pohon mangga yang mulai berbunga. Kamu tahu pohon ini ditanam siapa? Tanya Pak Darto. Sari menggeleng. Ini ditanam sama Lestari, waktu dia tahu kalau dia hamil. Dia tanam dengan harapan, suatu hari anak kita bisa makan buahnya. Sari terdiam. Ia menatap pohon itu, lalu menatap wajah Pak Darto yang kini tampak lebih tua dari biasanya. Aku nggak pernah sempat lihat buahnya. Tapi aku tetap ngerawat pohon ini, karena aku percaya sesuatu yang ditanam dengan niat baik
akan tumbuh, meski yang nanamnya udah pergi. Pak Darto menoleh ke Sari, matanya teduh tapi dalam. Kalau kamu mau pergi, pergilah dengan hati yang jelas. Jangan karena takut. Tapi kalau kamu mau bertahan, maka bertahanlah bukan karena kasihan, tapi karena kamu percaya sesuatu sedang tumbuh. Sari tak sanggup berkata apa-apa. Tapi sejak pagi itu, ia mulai duduk lebih lama di dekat jendela, menatap pohon mangga, sambil berpikir, apakah yang ia tanam di rumah itu sudah cukup kuat akarnya, atau masih sekadar benih yang ragu-ragu. Langit desa kembali cerah setelah hujan turun semalaman. Pohon mangga di belakang rumah mulai menunjukkan tunas-tunas muda. Sari duduk di beranda, memangku buku catatan kecil yang biasanya ia isi dengan resep-resep baru. Tapi pagi itu, halaman buku tetap kosong. Hatinya sedang tidak ingin mencatat apapun. Beberapa hari telah berlalu sejak surat wahyu diterima. Ia belum membalas, belum memutuskan, dan belum mengatakan apapun kepada Pak Darto. Tapi di dalam hatinya, badai pelan-pelan menggulung. Ia merasa bersalah, tapi juga penasaran. Ia ingin bertahan, tapi juga takut akan rasa hampa yang terus mengintai setiap malam. Dan seperti panggilan dari takdir, ketukan pelan di pintu depan menghentikan lamunannya. Sari berdiri, membuka pintu perlahan. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda dengan wajah tegas, kulit bersih, dan penampilan rapi. Di belakang wanita itu, berdiri Wahyu, menunduk, tak berkata-kata. "Permisi, saya Rani, tunangannya Wahyu," ucap wanita itu, suaranya tenang tapi tajam. Sari terkejut. Dadanya seperti ditusuk pelan dari dalam. Pandangannya beralih pada Wahyu, yang masih tak berani menatap langsung. "Maaf, saya nggak bermaksud datang tiba-tiba. Tapi saya pikir kamu berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi," lanjut Rani. Pak Darto yang mendengar suara dari dalam segera keluar. Ia berdiri di samping Sari, menatap kedua tamunya dengan pandangan tenang. Rani menarik napas, lalu berkata lagi, "Wahyu cerita kalau dulu kalian pernah punya hubungan. Dan dia bilang, dia masih punya perasaan. Tapi saya dan Wahyu sudah bertunangan sejak 6 bulan lalu. Keluarga kami sudah sepakat, dan pernikahan kami tinggal menghitung waktu." Sari hanya bisa mematung, otaknya seperti membeku. Semua pikiran yang sebelumnya memenuhi kepalanya, keraguan, rasa bersalah, dan keinginan untuk memilih, semuanya kini tampak sia-sia. Rani melanjutkan, "Saya nggak datang buat ribut atau rebut siapa-siapa. Saya cuma ingin kamu tahu, bahwa yang kamu anggap belum selesai, sebenarnya sudah selesai, sejak lama." Pak Darto menatap Wahyu. Kali ini matanya tidak hanya tenang, tapi juga penuh wibawa. "Anak muda, kalau kamu mau memperjuangkan seseorang, pastikan dulu kamu nggak menginjak perasaan yang lain." Wahyu mengangkat wajah, akhirnya bicara dengan suara berat. "Saya salah, Pak. Saya kira, saya bisa nyelamatin dia dari sesuatu yang nggak bikin dia bahagia. Tapi ternyata, saya malah yang belum selesai dengan ego saya sendiri." Tanpa berkata lagi, Wahyu mengangguk pelan, lalu mundur bersama Rani, meninggalkan rumah itu dalam diam. Langkah mereka menjauh di jalan berbatu, perlahan menghilang di tikungan. Sari berdiri kaku di tempatnya. Tapi saat ia menoleh ke arah Pak Darto, air matanya jatuh tanpa suara. "Aku bodoh, Pak." Pak Darto meraih bahunya pelan, lalu berkata lirih, "Bukan bodoh. Cuma pernah terlalu percaya pada masa lalu." Hari itu, hujan tidak turun. Tapi langit mendung tak lagi terasa menakutkan. Karena untuk pertama kalinya, Sari melihat ke depan tanpa bayang-bayang yang menjerat. Waktu berjalan perlahan setelah kepergian Wahyu dan Rani. Rumah kecil di ujung desa itu kembali tenang. Tak ada lagi surat yang datang, tak ada lagi langkah kaki asing di pelataran. Yang tersisa hanya 2 jiwa yang masih belajar menyatukan luka dan harapan di bawah satu atap. Pak Darto tetap seperti biasanya. Bangun sebelum fajar, menyeduh teh, lalu berangkat ke sawah. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda dalam geraknya. Lebih ringan. Mungkin karena beban yang selama ini ia pendam perlahan mulai terurai, bukan dengan kata-kata, tapi dengan penerimaan. Sari pun berubah. Ia mulai terlibat dalam aktivitas di desa. Membantu ibu-ibu PKK, ikut memasak di acara syukuran, bahkan sesekali mengaji anak-anak di musola kecil di ujung jalan. Wajahnya tampak lebih bersinar. Bukan karena riasan atau pakaian baru, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Suatu sore, saat matahari mulai turun,
Sari menyusul Pak Darto di pematang sawah. Ia membawa termos teh dan 2 gelas plastik. "Mau istirahat sebentar?" tanya Sari sambil duduk di tikar anyaman yang ia bawa. Pak Darto tersenyum. Ia duduk di sebelah Sari, menerima gelas teh hangat dengan tangan yang mulai keriput. "Aku pikir, hidupku bakal berakhir dalam sepi," ucap Pak Darto pelan, menatap langit jingga. Sari menoleh padanya, lalu menjawab, "Aku juga dulu pikir, hidupku nggak akan pernah nemu arah." Mereka diam sejenak, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Pak Darto kemudian menoleh, menatap wajah Sari yang kini tampak damai. "Tapi sekarang?" Sari tersenyum kecil, lalu menjawab, "Sekarang aku tahu, arah itu bukan selalu tentang kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita berjalan." Pak Darto mengangguk. Ia menatap ke arah pohon mangga yang dulu ditanam lestari. Bunga-bunga kecil mulai berubah jadi bakal buah. "Kayaknya pohon itu bakal berbuah tahun ini," katanya. Sari memandangi pohon itu dengan mata hangat. "Kalau nanti berbuah, kita nikmati bareng ya, Pak." Pak Darto mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Sari. Genggaman yang tidak mudah, tidak penuh gairah, tapi penuh ketenangan. Malamnya, Sari menulis di buku catatannya. Halaman yang dulu kosong kini terisi. Rumah bukan hanya tempat berlindung dari hujan, tapi tempat di mana hati pulang, meski sempat tersesat jauh. Dan sejak hari itu, tak ada lagi keraguan di mata Sari setiap ia menyeduhkan teh untuk suaminya. Tak ada lagi pertanyaan tentang cinta, karena jawabannya sudah tumbuh, perlahan, seperti pohon mangga di belakang rumah itu. Selesai.